Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan menganalisa BTC bulan Oktober tahun 2022. Apakah akan longsor terus atau apakah akan terjadi bullish ya di bulan Oktober 2022 ini ya. Kita akan analisa dari monthly, weekly-nya dan apakah kita bisa untuk eksekusinya ya. So, kita langsung saja. Di sini kalau kita perhatikan di weekly-nya ya, kita bisa melihat di sini ada area demand. Teman-teman bisa perhatikan di weekly-nya di sini ada area demand ya. Oke, kalau kita memperhatikan menyentuh di area demand sebelumnya dan terjadi pemantulan harga dan sekarang mencoba retest kembali ke sini membentuk yang namanya double bottom atau chart pattern yang dimana ada indikasinya terjadi pemantulan harga juga di sini ya. Jadi ada dua indikasi di weekly-nya bisa sebagai pertimbangan juga ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli ataupun untuk menjual BTC ya. Jadi bisa saja BTC membentuk wick dulu turun sampai 15k atau berapa baru dia naik lagi. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita lihat dari analisa teknikal di sini ada area demand dan membentuk chart pattern double bottom juga di sini. Bisa saja terjadi pemantulan harga di sini. Dan kalau kita perhatikan di monthly-nya juga, teman-teman bisa perhatikan di sini ada resisten di tahun 2017-nya ya, pas menyentuh di resisten 2017. Nah, kita bisa melihat mungkin akan terkoreksi dulu sampai ya bisa mungkin di 17k, 18k ya. Tidak ada yang tahu, tapi kalau kita lihat dari analisa teknikal ini ada indikasinya akan terjadi sebuah pemantulan harga. Kita cek di time frame di daily-nya dari struktur market ya. Kalau kita memperhatikan dari struktur marketnya, teman-teman bisa perhatikan di sini membentuk yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi untuk masuk ke dalam marketnya ada namanya dia membreak dari lower high sebelumnya atau ada konfirmasi coach atau choke ya, change of character, reversal harga. Ada konfirmasi dia break dari lower high sebelumnya. Ketika dia break barulah ada indikasi untuk masuk dalam market. Ini untuk di daily-nya ya. Jadi saran saya kalau mau masuk di long di BTC ya, ada beberapa teman ya, ada beberapa trader juga yang memanfaatkan area SND untuk melakukan atau eksekusi marketnya. Jadi ada juga yang memanfaatkan struktur market atau smart money concept ya, yang dimana ketika ada konfirmasi bos atau konfirmasi choke atau coach ya, baru masuk ke dalam marketnya. Jadi teman-teman ya take your risk ya, dengan manajemen risk, jangan sampai barbar juga. Jadi tetap menggunakan manajemen risk. Jadi kalau menurut saya akan menunggu dia break dari lower high sebelumnya baru saya masuk ke dalam marketnya. Break lower high sebelumnya ada retest kembali baru masuk ke dalam market. Karena bisa saja meskipun dia berada di area demand seperti ini, di weekly kan saya bilang ada area demandnya juga. Terus di weekly-nya itu membentuk yang namanya double bottom juga. Bisa saja dia turun dulu membentuk ini ya, sumbu, turun sebrek baru naik lagi karena bisa saja dia ke 15 ke 16k ya. Tapi kalau teman-teman mau eksekusi masuk long, menunggu break lower high dulu. Break lower high baru masuk ke dalam marketnya. Seperti itu ya kira-kira kalau menurut saya kalau mau masuk ke dalam market. Disclaimer on, saya ulangi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Jadi beberapa indikasi dari monthly-nya ada resisten di tahun 2017, di weekly-nya ada area demand, lalu membentuk chart pattern double bottom, itu sudah indikasi yang bagus juga. Lalu di monthly juga close candle di monthly-nya di bulan September, di bulan sebelumnya itu doji, yang dimana doji itu bisa sebagai indikasi bahwa pelemahan harga akan terjadi sebuah reversal ya. Tapi kalau menurut saya, karena saya menggunakan struktur market, saya akan menunggu yang namanya break lower high sebelumnya baru saya masuk ke dalam marketnya, seperti itu ya. Jadi take your risk dengan manajemen yang ketat ya. Jangan sampai kalian barbar, jangan sampai kalian melakukan all in di akun spotnya. Kalian all in langsung beli BTC, wah mumpung harga 19k saya langsung beli. Jangan terlalu terburu-buru menurut saya ya. Kalau teman-teman perhatikan, karena sebelumnya juga di sini Bang membentuk double bottom juga, di sini Bang membentuk double bottom juga, tapi paling naik sedikit longsor lagi. Jadi alangkah baiknya kita menunggu dia break dari lower high sebelumnya atau memanfaatkan yang namanya struktur market. Boleh saja memanfaatkan yang namanya area SND, order block. Wah Bang, ini kan weekly ini ada area demand, terus weekly-nya ada chart pattern juga. Kita bisa masuk long, silahkan.
tidak ada yang melarang ya. So tapi tetap menggunakan manajemen risknya. Jangan sampai kalian all in semua modal kalian ke akun spot ya. Jangan sampai nanti malah rungkat. Wow, jangan sampai seperti itu ya. Jadi menurut saya akan menunggu dia break dari lower high sebelumnya di daily-nya. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya moving average exponential EMA 50 atau EMA 200 untuk melihat kemana arah tren jika belum memahami struktur market ya, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Nanti setelah video ini saya akan buat konten booking perpalakan binary lagi. Oke, thanks for support and see you the next video man. Peace.